Makanya ruku bersama orang ruku, berjamaah, jangan sendirian. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Jangan jauh-jauh. Senyum. Coba. Kalau ibu ada orang lain senyum, normal nggak? Lu sendirian, nyengir. Senyum aja butuh orang. Ibu yang ibu makan apa? Nasi. Apa ibu nanam sendiri? Hayo, itu. Dari pertama macul. Kemudian diawurin tuh benih padi. Dicabutin, tancepin. 2 minggu dipupukin. Sebulan dirambet. Dirambet tuh diambilin rumputnya. Saya tukang ngambilin rumput di empang, di sawah. Kemudian bulan yang ketiga dirambet lagi 2 kali. Dipupuk juga 2 kali. Baru bulan kelima kita panen. Diambilin nih pakai etem. Kemudian diinjek. Baru rontok padinya dari batangnya. Dijemur. Kalau panas kenceng 2-3 hari. Kalau enggak seminggu. Kalau lagi musim hujan pada patah. Dikarungin. Dibawa ke heler. Digiling. Dikarungin lagi. Dibawa ke pasar. Berapa banyak rantaian yang kerja hanya buat beras doang. Ayo. Makanya jangan belagu jadi orang. Nah, di belagu-belagu butuh orang. Sok. Pakaian yang ada kenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pabrik kudung pergi ke pabrik bahan. Di pabrik bahan berapa banyak orang kerja. Dibeli sama pabrik kudung. Dipotong sama tukang potong. Dijahit sama tukang jahit. Dineci sama tukang neci. Diobras sama tukang obras. Belum yang palanya pakai payet. Dipayet lagi. Berapa orang yang kerja. Pala. Ayo. Butuh sampo. Butuh sisir. Kalau laki-laki baheula ada tanco CMPDP. Sekarang udah nggak ada ya tanco. Dulu inget nggak harmoko sampai nyisir, sampai mengkilat. Bu, turun ke wajah, ayo. Butuh pelembab, butuh bedak. Apalagi yang suka pakai alis, pakai lipen setip. Berapa banyak dibutuhkan orang. Gosok gigi, odol, ayo. Segini doang bu, korek kuping, anting, sok. Kayaknya kecil. Tapi membutuhkan orang banyak. Saya ceramah ke Bandung. Itu banyak orang di situ. Cuman bikin gituan tuh korek kuping. Itu banyak orang pada duduk aja di teras bu. Uak-uakan tangannya. Sembari pada bercanda gitu doang bu. Itu banyak yang ngerjain cuman buat korek kuping. Coba. Turun. Odorono. Naon ngaranna? Deodoran. Gue kan orang dulu. Sama Mam Munir. Bu Haji Asuro tuh. Odorono. Dulu namanya Odorono ya Bu Haji. Terserah lu sekarang namanya apa? Deodoran. Zaman baheula yang nenek-nenek. Masti manggilnya Odorono. Opo ono. Turun. Pabrik BH. Wow. Coba tuh dekat kampung Sisari. Dulu saya punya pengajian tuh di Pak Usman, Lurah Usman. Itu sekampung Cipayung itu tukang BH semuanya. Beneran? Itu saya selalu dioleh-olehin BH. Makanya saya kalau mau pulang ke Ciamis beli 20 losin. Bagi saudara, ayo, lu nomor berapa? 32, 34, 36. Pada girang saudara saya, kan murah bu. Sekarang Pak Usmannya udah meninggal. Saya juga udah gak ngajar di sana lagi. Masya Allah bu, murah. Cuman kalau merek bagus, Triumph, Diamatrum, mereknya. Karena saya punya ngajar bulanan jadi tahu bu. Sekarang udah gak ngajar, soalnya tempat saya ngajar udah meninggal. Masya Allah, pabrik BH-nya berkurang. Coba. Tuh. Sampai ke bawah. Berapa banyak orang yang dibutuhkan. Makanya jangan sombong karena kita ini selalu membutuhkan orang lain.
Makanya Allah mengatakan warka'u ma'rokin ruku bersama orang ruku. Artinya dimanapun, kapanpun kalian selalu berjamaah, bersosialisasi, karena kita tidak bisa hidup sendirian. Mana lagi tandanya? Rohama ubainah. Ya betaguna padlam minallahi waridwana. Umat yang tandanya umat Muhammad yang keempat, dalam mereka mengarungi hidup dan kehidupan, yang mereka cari keriduan Allah, karunia dari Allah, tidak lain dari itu, hanya mengharapkan ridho Allah. Anda silahkan buka Al-Jumu'ah 9-10. Sok. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ayat 10. Sok. Ayo. Ini tandanya yang keempat. Surat Al-Jumu'ah. Sok. Ayat 9 ayat 10. Sok, siapa yang nak ketemu? Ya, baca. Ya. Ya. Yang kencang Indra Gandhi. Emang Indra Gandhi nih. Ntar, yang lain belum pada ketemu. Surat keberapa? Berapa? 62. Oke. Hah? Surat 62. Nggak, saya lihat banyak yang belum pada ketemu. Ya, sok. Tartar, biar semua melihat ayatnya, jadi nggak ini. Sok. Sok baca. Santoso. Hiji deui. Dah. Ibu, sudah ketemu? Oke. Ini tanda umat Muhammad yang nomor 4. Bahwa mereka dalam mengarungi hidup dan kehidupan, yang mereka cari hanya karunia, ridho dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segera kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Kata Allah, kalau kedengaran azan di sini hanya dikatakan miyaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu sayyidul ayam, puncaknya hari, tapi mencakup semua hari. Kalau kalian mendengar seruan azan, tanda datang waktu sholat, tinggalkan jual beli. Kalau Anda pernah pergi ke Mekah, di Madinah, di Jeddah,
Tiap datang ajan, toko rek, tutup. Restoran tutup. Walaupun Anda lagi makan, suruh keluar. Ruh. Kenapa? Ini perintahnya. Jadi kata Allah, Fas'au ila dzikrillah. Segera kamu datangi zikir kepada Allah. Tinggalkan dunia. Nyambung nggak dengan tadi Al-Fat? Nyambung. Hidup mereka hanya mencari karunia Allah. Mencari keridhaan Allah. Lagi ngurusin dunia, lagi dagang, lagi usaha. Kalau kedengaran dipanggil untuk mengerjakan sholat, tinggalkan semua. Tinggalkan. Aneh tapi nyata. Kalau di tempat kita, yang digembok aja dicokel sama maling. Benar nggak? Di sana mah dagangan ditutup pakai gordeng butut, spray pada rombeng. Aman, nggak ada yang hilang. Di kita mata barokallah yang digembok, boboknya diguyur pakai zat kimia sampai lumer, maling. Di sana mah enggak, Bu. Tutup aja pakai gordeng butut, boro-boro dikunci kagak. Tinggal aja orangnya semayang kemana. Tuh. Fas'au ila dzikrillah. Wazarul bai', segera raih tuh panggilan Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli ini adalah usaha di alam dunia. Kenapa jual beli? Karena di Mekah manusia kebanyakan kerjaan mereka dagang. Jadi mewakili pekerjaan dunia. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan dunia. Kenapa? Rasul mengatakan, salatun man kunna bihi wajada halawata minal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyub dafa pinar. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seseorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dengan yang lain. 2. Mencintai manusia yang lain semata-mata karena Allah. 3. Tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka yang luap-luap. 1. Tanda orang beriman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Dagang, usaha, buat kebutuhan hidup, betul nggak? Tapi datang seruan Allah untuk sholat, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau orang tadi mengakui saya mencintai Allah dan Rasulnya, nah, maka pasti dia tidak akan sungkan. Langsung ditinggalkan jual beli. Ini panggilan Allah, lebih perlu lagi. Kita tidak tahu kapan datang kematian. Makanya di sini dikatakan wazarul bai', tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti ini lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya cinta Allah. Ibu lihat ayat 10. Faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah yang banyak, maka kamu jadi orang yang beruntung. Selesai tadi sholat, apa kata Allah? Kalau selesai sholat, jangan tinggal diam, murungkut aja. Ibu tahu murungkut? Apaan? Diam aja ngeguntal pakai selimut, pakai jaket kedinginan, murungkut aja. Salah. Kata Allah, fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi, carilah karunia keridhaan Allah. Tuh, tanda umat Muhammad. Nyambungkan ke Al-Fatihah 9. Habis sholat, jangan diam. Bergerak. Terus bertebaran di muka bumi. Kerjakan kerjaan kalian sesuai profesi masing-masing.
Allah benci sama orang yang diam, bergerak dan bergerak. Makanya kata Allah, bertebaran di mukamu bergerak. Buat apa? Mencari karunia keridhaan Allah, cari rezeki. Habis sholat, kalau Anda seorang ibu rumah tangga, teruskan kerjaan yang belum kelar. Habis sholat, kalau Anda seorang karyawan, karyawati, teruskan kerjaan yang belum kelar. Habis sholat, kalau Anda seorang guru, teruskan ngajar Anda. Habis sholat, kalau Anda seorang pedagang, teruskan dagang Anda. Teruskan menjahit Anda. Dan seterusnya. Tapi Allah berpesan. Apa pesan Allah? Wadkurullaha katsiran. Semua pekerjaan dari profesi yang kalian miliki, dari profesi yang kalian lakukan, zakarullaha katsiran. Ingat sama Allah dengan ingatan yang banyak. Maksudnya apa? Apakah pekerjaan yang saya lakukan Allah ridho enggak? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan ini, Allah ridho enggak? Kalau saya sebagai seorang guru ngajar seperti ini, Allah ridho enggak? Kalau saya seorang pedagang, dagang gaya begini, Allah ridho enggak? Kalau saya sebagai seorang penjahit, menjahit seperti ini, Allah ridho enggak? Punten. Ini pesan Allah. Bahwa kita ini waktunya sholat, waktunya ngurusin dunia ada waktunya. Tapi zakarullah katsiran. Kapanpun dimanapun ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Kenapa? Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Punten yang dagang. Tidak sedikit kalau kita ke pasar. Ibu tahu timbangan bebek? Oke. Timbangan bebek itu yang sebelahnya ada tempat gituan tuh. Itu timbangan yang duduk. Itu timbangan bebek namanya. Suka ada yang di tempat batu, itu batu nggak turun-turun. Coba. Kalau batu diturunkan tidak mustahil lebih berat ke tempat makanannya. Boleh jadi dipakai pemberat. Mungkin besi ditempelin, mungkin paku dipipihkan. Banyak akal mereka. Banyak penjual yang curang. Bu, kalau belinya 5 kilo. Kalau belinya seperempat. Saya tanya Anda. Ada nggak penjual yang curang? Saya contoh dulu. Pulang dari mana sama si Alam. Kata Alam, di pasar Minggu dulu. Mama, beli anggur mah. Anggur hijau, anggur merah di styrofoam. Luarnya mulus, seger. Begitu masuk di mobil dibuka, dalamnya busuk. Luarnya doang lapis. Makanya itu curang. Rasul berinkognito ke pasar, dia lihat tumpukan gandum, tangan beliau dimasukin seret. Tarik, basah. Rasul nanya sama tukang dagang, ini apa? Kata tukang dagang, kemarin kebocoran kena hujan. Kata Nabi, yang jelek taruhnya di luar, biar pembeli tidak kecewa. Ini mah terbalik, diumpetin. Contoh, beli salak. Kan tukang salak yang bawahnya bakul, atasnya nampah. Itu ditanding-tanding. Gede-gede. Berapa setanding sekian. Tawar. Jadi ambil 3 tanding. Gede-gede. Begitu sampai rumah kecil-kecil. Ternyata waktu kita mau bayar, mata kita ngeliat tintas, ditukar sama yang di bakul, yang di bawah nampak. Ini curang. Tidak sedikit. Hati-hati. Orang yang berbuat curang bukan umat Muhammad, tidak akan diterima sebagai hambanya Allah. Anda pedagang, kalau Anda katakan terigu, gula, minyak, sagu, tepung, sekilo, benar-benar sekilo. Benar-benar setengah kilo, seperempat kilo. Ini kadang-kadang sekilo cuma 9 ton. Beneran? Banyak yang timbangannya dikutak-katik. Mereka tempatnya neraka jahanam. Wailul lil mutaffifina alladziina hum
Ibu. Jadi kata Allah, neraka wel tempatnya orang yang berbuat curang. Bu. Jadi bukan umat Muhammad. Kalau Anda punten seorang penjahit, bahan itu punya pemiliknya. Sisa bahan jahitan wajib dikembalikan kepada yang jahit. Ini mah jadi tukang jahit, sisa bahannya dibikin taplak meja, dibikin sarung bantal, dibikin baju cucu lu, dosa besar maling. Lihat ayatnya, gue cuma nyampein. Bahan itu kembalikan sama pemiliknya. Kecuali kalau kata yang jahit, udah biarin saya juga buat apa, buat ibu aja, itu dikasih halal. Di kita mah banyak tukang jahit, sisa bahannya nggak dikembaliin. Dikasih bikin baju cucunya, geblek, maling. Anda ketawa silahkan, lihat aja dalilnya ini ayat. Makanya wadkurullaha katsiran. Kalau kalian mengerjakan profesi kalian sesuai dengan kehendak Allah, la'allakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang beruntung. Bu, hidup di alam dunia berapa kali? Mau untung mau rugi? Kalau Anda mau untung, jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah. Dimanapun dan kapanpun. Karena semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekarang, Ibu lihat lagi. Kembali kepada hadis. Apalagi kata Allah. Yang berjihad di jalan Allah. Yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, tidak takut dicela orang, tidak sedih dihina orang, bodoh amat. Yang penting Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Makanya tanda yang kelima dari umat Muhammad, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Wajah mereka berseri-seri, nggak pernah merengut, manyun nggak. Kenapa? Mereka selalu wudu dan selalu sujud. Jadi ikhlas diperintahkan dengan Allah. Orang yang selalu wudu dan sujud, nggak ada manyun-manyunnya, senyum. Kagak senyum sendirian juga nggak. Maksudnya mukanya ini nggak bete, tapi menyenangkan orang. Makanya itulah diantara tandanya. Kalau ada orang mencela, dia tidak marah, biarin aja. Yang penting Allah ridho. Jangan mikirin omongan orang. Bu, kalau kita hidup mikirin omongan orang sampai kiamat, belenak mulu. Nggak percaya? Jangan ana mengira semua orang suka sama gue. Nggak bakal. Jangankan kita. Nabi Muhammad sendiri ada orang yang menyukainya. Ada orang yang menyenanginya. Ada orang yang mencintainya. Sangat-sangat mencintainya. Sampai rela berkorban apapun demi orang yang dia cintai. Coba para sahabat. Umar bin Khattab yang tadinya benci akan membunuh Nabi. Begitu dapat hidayah dari Allah menjaga Nabi. Bahkan dia menjaga ketika ada orang akan membunuh Nabi. Dia pasang badan. Saking apa? Mencintainya. Anda bayangin. Tapi di balik itu ada orang tidak suka. Ada orang sangat tidak suka. Ada orang sangat-sangat tidak suka. Ada orang membencinya. Ada orang ingin membunuh karakternya. Bahkan benar-benar ingin membunuh orang yang bersangkutan. Betul apa betul? Lihat Nabi Muhammad. Yang ingin membunuhnya bukan orang lain. Paman kandungnya. Adik ayah kandungnya. Coba. Abu Jahal. Abu Lahab. Itu adik-adik kandung Bapak Abdullah. Saudara. Paman kandung. Maksudnya apa? Hati-hati dengan keluarga.
Karena Allah memberikan ujian dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Boleh jadi saudara kandung, kakak, adik, ayah, ibu, saudara kandung, paman, bibi, uwa. Ini kemungkinan terjadi. Contoh, jangan jauh. Nabi Muhammad yang membencinya, yang akan membunuhnya bukan orang lain, paman kandungnya. Bahkan ingin mencelakainya. Abu Jahal bilang, susul Muhammad, bilang aku sakit. Dia menyayangi aku. Ternyata depan pintu rumah Abu Jahal udah dibikin lubang, banyak duri, onak, beling. Atasnya hanya ditutupin. Kalau kita mah plastik barangkali. Nabi Muhammad datang ke situ. Dikasih tahu sama malaikat, jangan nginjak itu Muhammad, ada ranjau, pamanmu membuatnya. Nabi Muhammad mengelak masuk. Ternyata pamannya tidak sakit. Dia kembali karena dia masuk orang nabi, jadi jalannya tidak melewati ranjau, minggir. Dituntun oleh Jibril. Ketika pegawainya tahu Muhammad sudah datang, melihat dia lagi sehat, dia teriak Abu Jahal, Muhammad, Muhammad kembali. Dia lari, dia yang keprosok dari ranjau tadi. Sekali lagi, bukan orang lain. Keluarga dekat kita yang ingin menghancurkan kita. Jadi Anda jangan kaget, heran ya. Dia kan selalu kita bantu, mana paman dekat, saudara kan. Jangan kaget, emang begitu. Sengaja oleh Allah ujian diberikan di orang-orang terdekat. Iri. Kok saudara sekandung dia udah kaya, gue belum. Dia berhasil, gue tidak. Dia keren, gue tidak. Heran ya kuliahnya bareng. Kok dia jadi pejabat, gue tidak. Dia kaya, gue tidak. Punten. Ini iri. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walid nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan pun dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Apa kata Allah? Manusia irinya dengan keberhasilan orang. Salah kata Allah. Mereka tidak melihat bagaimana perjuangan orang tadi. Yang mereka iriin keberhasilan. Tapi perjuangannya gak pernah diperhatiin. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia menghafal, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berusaha, bagaimana sumber-sumbernya dia menguasai sesuatu masalah dagang misalnya. Bagaimana dia mengorbankan waktu, mengorbankan tidurnya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, bagaimana ibadah dia, bagaimana sholat malam dia, itu kan dipikirin. Berapa banyak sedekah dia, itu setan. Yang diiriin keberhasilannya, bukan perjuangannya. Kata Allah, harusnya lihat perjuangan orang. Kenapa bisa berhasil? Dan Allah gak pernah bohong. Makanya wala tatamannau, jangan iri. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Laki-laki belajar yang pintar laki-laki, perempuan belajar yang pintar perempuan. Laki-laki bekerja yang dapat duit laki-laki, perempuan bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah yang dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Jangan iri. Tapi iri dengan perjuangan orang, boleh. Jangan iri dengan keberhasilannya. Rasul mengatakan, apa yang kalian peroleh saat ini sesuai dengan perjuangan dan usaha kalian. SD ujian, diuji dengan pelajaran SD. Hai SMP. Diujinya dengan pelajaran SMP. Diuji lagi dengan pelajaran SMA. Kalau pengen naik, diuji lagi dengan pelajaran S1. Begitu juga kita. Makanya jangan iri dengan karunia orang lain. Tapi iri hanya dengan dua. Satu, orang kaya yang selalu rajin bersedekah. Yang kedua, orang yang punya ilmu selalu berbagi dengan orang. Karena banyak orang kaya yang hartanya disimpan di hati. Dihitung aja.
nggak di tangan. Rasul mengatakan yang paling hebat, harta itu dalam genggaman orang soleh, disimpan di tangan, ringan berbagi sama orang. Yang paling jelek harta dimiliki oleh orang yang tidak menyukai agama, disimpan di hati, ditumpuk aja. Ini yang salah. Kadang-kadang pengajian RW kue enak, kata tetangga, ini kue enak banget, kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Sombong nggak? Giliran tetangganya bilang, dong bagi dong resepnya. Kebanyakan dikasih, kebanyakan tidak. Setan. Dia lupa, dia pun resep kuenya dari orang. Bayangin, resep aja nggak mau dikasih orang, apalagi harta. Setan banget. Kalau dia mati, resepnya kekubur ke bawah, mati. Jelas Bu? Makanya kalau orang benar-benar mencintai Allah, maka orang tadi pasti akan mencintai hambanya. Kemudian kita harus berakhlakul karimah dengan orang lain. Jadi seimbang. Hablum minallah dengan hablum minanas. Makanya tanda yang 5 tadi al-qaf, keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, kemudian selalu sholat, ruku dan sujud, hidupnya mencari karunia Allah, mendawamkan wudu, wajahnya berseri-seri, ketemu orang nggak pakai manyun. Ibu, punten, saya harus ke Ciputat minggu besok. Oke, ya. Kita tutup talim kita dengan wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa alimna. Ada di mana kuenya? Apa? Kue kamu ini masukin. Oh, tadi dia minta doa dia berangkat haji, tapi nanti dia belum menjadi. Al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu jamaah, hari Sabtu tanggal 27 kita akan memulai dengan pengajian Al-Hidayah Kelurahan Depok Jaya. Ya Bu ya,